zaman sekarang. Video berisi banyolan segar dan ekspresif yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, itulah yang membanjiri akun Instagram Chandra Liao. Video-video berdurasi 15 detik ini ramai diperbincangkan warga dunia maya. Dimulai sejak Februari 2014, kini akun Instagram Chandra punya 300.000 pengikut. Setiap kali membuat video, Chandra tak sendirian. Bersama dengan teman-temannya, ia berdiskusi. Pembuatan video pun bisa di mana saja, bahkan di kantin kampus sekalipun. Keseluruhan proses syuting tak memakan waktu lama, hanya sekitar 1-2 jam saja. Selesai syuting, Chandra mengedit sendiri videonya. Mudah hanya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone miliknya. Mulai dari memotong gambar hingga menambah efek suara. Video pun siap diunggah di Instagram. Seiring dengan bertambahnya jumlah follower di akun Instagram Chandra, semakin membanjir pula tawaran bisnis yang datang kepadanya. Hasilnya, sedikitnya 10 juta rupiah bisa diraup dari setiap seri video iklan yang dikerjakan. Kesuksesan Chandra menjadi inspirasi tersendiri bagi teman-temannya. Di awalnya aku cuma gara-gara ngeliat dia kayak asik ya gitu, diajak-ajak orang foto gitu, kayaknya boleh deh coba bikin gitu. Mumpung emang kita semua sama-sama suka gila atau apa gitu, jadi emang semisi gitu. Kalau sekarang itu gue tetap bikin orang suka gitu loh, maksudnya bisa bikin harinya orang itu lebih bahagia. Udah tuh kalau aku sih itu kayak mulu sih darahnya, tapi kayak emang cuman itu. Kalau misalkan bisa dapat lebih itu bonus. Sejak April 2014, Chandra, Kevin, dan Devina bergabung dalam komunitas Indofitgram. Komunitas ini telah berkembang sampai 25 kota di Indonesia. Kegiatan kopi darat pun rutin dilakukan setiap bulannya. Nanda Putri, Edwan Nurfikta melaporkan untuk NET. Itu dia, hanya modalnya cuma gampang smartphone ya kan, akun Instagram, dan yang pasti ide-ide segar, Adrian. Ini akhirnya seorang pemuda berusia 21 tahun bisa menjadi jutawan. 21 tahun? 21 tahun. Saya pikir 31 tahun tadi. Jauh banget. Saat ini sudah datang di studio, ini dia Chandra Leo, pemilik akun Instagram apa namanya? Akun Instagram aku @chandraleo. Oh, Chandra Leo. Tapi sorry loh, tadi waktu sebelumnya saya pikir kamu udah 31, setidaknya bapak beranak satu. Aku kan orang Manado, jadi emang katanya tuh kalau Manado cowoknya itu kelihatan lebih tua. Oh, Kamu gitu. orang Manado kan? Iya, tapi lebih muda Iya, kan? lebih muda. Ya, itu mungkin karena efek apa ya, di usia muda tapi sudah mampu untuk mengenerate income ya kan, melalui sosial Ke bawah media. juga ya, ke Yes, bawah dan itu juga. makanya kita akan ngobrol-ngobrol hari ini juga. Oke. Sudah lengkap kita datangin pakar marketing, Ya. Mas Yusuf Hadi Yes. yang sudah hadir di Selamat sini. pagi, Mas. Selamat pagi. Selamat datang. Pak, kita panggil Mas apa? Mas Siwi, Siwo? Siwo kebanyakan. Mas Siwo. Oke, baik. Kita tahu nih, Mas. Jadi Ya. Chandra ini punya akun Instagram yang Ya. followernya tuh ratusan ribu. Ya. Ada kurang lebih 200 ribuan lebih ya. 284 kali Tuh. ya. Dan kalau saya pernah lihat tuh ya di akunnya, dia bukan posting sekedar foto, tapi malah video-video Video. yang sangat pendek. Kan Ya. kita tahu Instagram hanya 15 detik. Betul. Tapi kepengen juga saya bertanya, apa sih waktu di awal tuh kepikiran udah pendek, tapi kok mau bikin videonya bikin video komedi? komedi. Gitu. Awalnya itu sih sebenarnya aku dari teman aku, namanya dia seorang pohon berjalan. Maksudnya apa? Dia seorang pohon berjalan, maksudnya dia tuh rambutnya keriting. Terus dia kemana-mana tuh, kalau orang lihat tuh, nih pohon berjalan kemana-mana gitu-gitu. Dia namanya Bena Kribo. Dia pertama kali bikin video di Instagram tuh dia ngajak duluan pertama gitu. Dia ngajak, Chan, mau nggak kita bikin video di Instagram? Dia kasih tahu kata-kata dia tuh, this is going to get really big in 2014. Benar kan 2014 2014? Yes, betul. Iya, dan ternyata benar. Itu tahun berapa tuh awal? Itu tahun Februari 2014. Oke. Februari 2014 dia ngajak, gue ikutan, ya gue nggak expect high gitu lah. Dan gue ikut, dan ternyata benar responnya bagus dari audiens, banyak yang nonton. Dan puji Tuhan ya gue sekarang bisa mencapai 280.000 follower itu. Iya, Dalam kurun waktu
kurang dari 1 tahun. 1 tahun, makanya tapi itu cara yang kita bingung. Dalam kurang dari 1 tahun, followernya udah 200.000, cara 280. promosiinnya, cara gimana? Begini, tapi kita balik lagi ke internet Indonesia dulu. Internet Indonesia itu kan termasuk yang lambat nih. Yes. Bukan maksudnya, sorry ya teman-temannya, bukan maksudnya. Enggak, tapi memang kenyataan. Emang Emang betul, betul, betul. emang kenyataan internet itu lambat. Dan platform media untuk video itu yang orang tahu adalah YouTube. Ya. YouTube. Dan di YouTube itu hitungannya orang udah malas nonton kalau udah buffering. Jadi Oh, ya iya, kan kita bener. lagi nonton video baru 1 menit 2 menit ada udah buffer iklannya. belum Betul, selesai. betul. Tahu-tahu ya udah malas lagi lanjut lah. Dan sedangkan di Instagram 15 detik buffer Nggak ada ya. sedikit. Smooth ya. Iya buffer sedikit. Habis itu 15 detik berjalan, ya udah. Komedia dapet, video singkat, orang terhibur, makanya jadi cepet gitu. Jadi ternyata Instagram itu tidak hanya buat foto saja, Iya, tidak hanya buat selain kepentingan itu kita video. narsis saja ya Mas ya, tapi Iya. ternyata bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan follower sebanyak-banyaknya. Dan itu ternyata bisa bernilai bisnis ya Mas Yuswadi. Dan sebenarnya tadi nyambung dikit, less is more. Jadi justru makin dikit, makin justru message-nya makin banyak gitu. Jadi kalau dalam marketing atau dalam advertising itu justru kata-kata mini atau video mini itu justru impact-nya malah luar biasa. Kalau kita banyak malah kalau di YouTube kan sampai Panjang, lama 1 betul. jam, 2 jam gitu, 30 menit gitu. Tapi kalau cuma dikit tapi powerful itu justru impact marketingnya luar biasa. Tuh, less jangan is more. Cid, Dia. Cid, Less is more. jangan kecil hati Cid. Walaupun mini tapi impactnya luar biasa. Polaritasnya ke situ. Polarinya ke situ. Makanya tapi ngomong-ngomong, berarti kamu dari awal udah ngobrol sama pakar marketing dulu kan ya untuk mencetuskan. Secara tidak langsung ya mungkin ya, tapi aku waktu itu nggak kepikiran soal itu sih. Jadi- Cuma hanya sekedar hobi, bikin video, dan ya udah ternyata bisa menghasilkan gitu loh. Oke, nah sekarang kita kepengen yuk kita lihat sama-sama videonya Christian Chandra Leo, Chandra sorry Leo. saya. Dan nanti saya minta tolong ke Mas Yuswadi untuk memberikan komentar Oke. kira-kira apa yang sudah bagus atau Ya. mungkin apa yang bisa ditingkatkan lagi oleh Yes. Chandra ya. Yuk kita lihat Kita sama-sama. lihat. Ih, ayo cepetan buruan sini masuk Tapi aku nggak suka baju kapalnya kayak gini. Gak apa-apa, bagus sayang. Kan jadi sama tuh, sama kan bajunya. J, Jakarta. Jepara, Jogja. Jayapura, Jomblo. Kamu cakep banget sih. Apaan sih Yon Geli ya? Enggak, aku serius. Geli Yon, Geli. Aku padamu banget. Apaan sih Geli Geli. Geli. Mas, tahu toilet di mana nggak ya? Udah kebelet banget nih. Oh, toilet. Bentar ya. Halo, toilet. Lu di mana? Dia literally di toilet di mana gitu. Toilet di mana? Ide-idenya datang dari mana sih, Chan? Ide-ide aku sih sebenarnya dari ini sih, kejadian-kejadian sehari-hari, terus juga something yang relate gitu. Aku sendiri adalah seorang mahasiswa, jadi berarti berkecimpung di dunia-dunia studi, di kelas, terutama di kelas gitu loh. Di kelas ada aja kejadian-kejadian atau ngerasain terutama pada murid-murid ataupun mahasiswa lain Oke, gitu. jadi orang bisa nyambung gitu Iya, ya. bisa sama nyambung, Nick ya. gitu. Tapi tadi kan udah ngomong, oh ini penghasilannya lumayan. Penghasilan, kita mau tahu berapa dong penghasilannya. Penghasilannya ya, aduh. Rahasia dapur ya. itu sebenarnya sih rahasia, rahasia nih. Boleh dong Sorry dikit. aja, Tapi Mas. khusus untuk di morning show boleh. Untuk di sini ya, gue mungkin ya gue nggak bakal, aku nggak bakal ngomong soal range juga sih. Mungkin gini, aku seorang mahasiswa yang punya studi dan juga aku ngontrak juga dan aku ada kebutuhan sendiri. Yes. Itu aku udah nggak bergantung lagi sama orang tua tua aku. ya. Aku bisa Semuanya bisa. provide studi aku, kebutuhan aku sendiri. Sampai segitu berarti kebutuhan- luar biasa banget ya Iya, ikannya. aku bisa berkecukupan gitu. Dan aku juga apalagi bisa, aku punya pacar juga. Oh iya. Oh gitu maksudnya luar biasa. Tapi Mas Iwo, ini yang aku mau tanyain. Apakah memang ini fenomena bisnis di Instagram ini menjadi tren di Indonesia dan Nyambung mungkin ke di dunia? video tadi ya. Jadi sekarang itu lagi hot yang namanya meme ya, atau kalau orang kita Iya, nyebutnya meme. meme, Meme di sini. ya. Kalau orang kita kalau di luar nyebutnya meme gitu ya. Jadi
ini adalah fenomena yang namanya generasi milenial, ya, generasi milenial atau Gen Y. Jadi orang-orang, mungkin saya udah nggak masuk ya, ini ke bawah lah, ya, ini ke bawah, ya. Itu mereka memang suka yang pertama cool, ya, terus kemudian yang kreatif, kemudian mesti harus ada unsur humornya. Makanya kenapa meme itu bisa menjadi viral, ya, itu karena selalu di dalam meme atau selalu di dalam meme itu selalu ada unsur humornya dan kreativitas luar biasa, ya. Contohnya Bekasi dibully, ya. Terus kemudian apa terakhir ada apa lain ya, ada apa dengan cinta, ya. Dia si cowoknya mau ke Jakarta dari New York, dibilang kita lagi di Bekasi gitu. Jadi ada unsur kreativitas, ada cool factor-nya. Ya, ada cool factor. Itu yang menyebabkan satu tweet atau satu foto atau satu video itu bisa viraling, bisa di forward dari satu user ke user yang lain karena ada cool factor-nya, ada humornya. Tapi nilai bisnisnya gimana sih caranya? Misalnya katakanlah saya nih pengen membuat bisnis, nanti kita bisa mendapatkan istilahnya value-nya dari mana gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam marketing branding itu adalah yang paling basic adalah melalui building awareness, ya. Jadi ini menggunakan kekuatan word of mouth. Jadi saya mengatakan bahwa at the end, ya, marketing itu nantinya sudah nggak melalui iklan lagi. Iklan itu akan makin sedikit, tapi melalui kekuatan word of mouth. Persen juga, persen. Jadi word of mouth, gitu ya. Word of mouth itu artinya yang the best salesman itu adalah your customer. Jadi yang jualan Gangnam Style, yang jualan Bekasi, ya Bekasi itu dibully tapi ujung-ujungnya jadi malah ngetren, malah orang tahu semua. Yang awalnya nggak ngerti Bekasi, sekarang jadi tahu Bekasi. Jadi yang menjual Apple itu adalah si customer. Jadi at the end itu di era sosial media itu the best salesman, ya, yang menjadi salesman bagi produk itu adalah si customer melalui media apa? Melalui media viral atau melalui media word of mouth. Kalau dulu dari word of mouth, jadi dari orang ke orang, sekarang melalui sosial media. Baik, kalau gitu kita akan manfaatkan juga ini para penonton IMS, ya kan, kita harus libatkan juga dalam sosial media supaya penonton kita semakin banyak nih. Followers itu ada engagementnya. Followers penting, ya. Ada engagement, itu yang penting. Ada engagement jadi ada dan interaksi. Jadi ini kan komen segala macam itu engagement. Jadi customer itu jadi aktif dalam membesarkan brand gitu. Thanks banget nih Mas tipsnya nih, langsung dipraktekkan setelah siaran. Dipraktekkan langsung bikin video. Kayaknya berdua langsung ngobrol langsung. Thanks banget ya Chan ya atas sharingnya hari ini ya. Oke, tapi nanti di belakang kita pengen tahu dong ya berapa tuh tadi tuh bisnis. OPR. Oke, selanjutnya kita juga masih memiliki informasi yang tidak kalah menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Morning Show.